أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada kesempatan ini kita akan belajar kitab bersama, mutola'ah bersama pada kitab Bustanul Arifin pada bab yang kedua, dan kita dalam kajian ini, mutola'ah kita bersama ini telah sampai pada video yang kelima. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadha kama hukiya anna Aba Yusuf 'aba Muhammadan fi kitabatil ilmi. Faqala Muhammadun inni khiftu dhihabal ilmi li'anna an-nisaa la yalidna mithla Abi Yusufa wali'annal ummata qad tawarasat kitabatal ilmi. Wahadha, hal ini, kama hukiya, sebagaimana dikisahkan, anna Aba Yusufa, bahwa Syekh Abu Yusuf, aba, mencela siapa Syekh Abu Yusuf, Muhammadan, akan Muhammad, kepada Syekh Muhammad, fi kitabatil ilmi, perihal penulisan ilmu. Faqala Muhammadun, lalu berkata siapa Syekh Muhammad, inni khiftu, sesungguhnya aku khawatir, dhihabal ilmi, akan hilangnya ilmu, li'annan nisa'a, karena sesungguhnya para perempuan, la yalidna, tidak melahirkan siapa perempuan, misla Abi Yusufah, setara dengan Abu Yusuf. Wali annal ummata, dan karena sungguhnya umat Islam, qad tawarasat, sungguh telah mewariskan siapa umat, kitabatal ilmi, penulisan, mewariskan tentang penulisan ilmu, buku, kitab, dan sebagainya. Jadi Abu Yusuf ini, beliau berarti adalah termasuk orang yang tidak termasuk orang yang menginginkan tulisan ilmu. Maka ketika beliau ini mencela Syekh Muhammad, kenapa sih harus ditulis? Gitu. Maka jawaban Syekh Muhammad ini sangat cerdas sekali, bahwa dengan menulis itu, ia khawatir akan hilangnya ilmu. Pertama itu. Yang kedua, sebabnya tidak semua yang dilahirkan oleh sosok seorang perempuan atau seorang ibu itu tidak setara seperti Syekh Abu Yusuf yang mencela itu. Kepintarannya, kecerdasannya, daya tangkapnya, dan lain sebagainya, dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada di Abu Yusuf. Maka Syekh Muhammad menulis ilmu itu, artinya mengarang kitab, ya, membukukan ilmu itu. Kemudian juga umat Islam ini pasti nanti akan memakainya, memakai apa yang telah dikarang para ulama-ulama yang menulis karya-karyanya di dalam sebuah kitab. Waqad qala an-nabiyyu alaihi salam, waqad qala, dan sungguh telah bersabda an-nabiyyu,
siapa Nabi Muhammad alaihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad assalamu apa kesejahteraan. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyinan fa huwa 'indallahi sayyinun. Wa qala alaihi salam la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Jadi Nabi Muhammad ini bersabda, ma ra'ahul muslimuna. Ma akan sesuatu, ro'ahu yang melihathu pada sesuatu itu, al-muslimuna siapa orang-orang Islam, hasanan sebagai suatu kebaikan, fahuwah maka sungguhnya sesuatu tersebut indallahi menurut Allah atau di sisi Allah hasanun adalah yang baik. Jadi baik juga kalau memang bagus bagi seorang Islam, bagi seorang hamba, apapun itu ketika dibilang bagus tidak menentang syariat, maka itu juga di sisi Allah dianggap baik. Wa ma ra'ahul muslimuna sayyinan. Wa ma dan akan sesuatu ra'ahu yang melihat pada ma al muslimuna siapa orang-orang Islam sayyinan adalah dianggap atau sesuatu keburukan. Fahuwa maka suatu keburukan itu indallahi di sisi Allah sayyinun ialah keburukan juga. Qala alaihi salam dan berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati. Tidak akan bersepakat ummati siapa umatku ala dhalalati atas kesesatan. Jadi hal-hal yang buruk itu pasti akan ada yang menentang. Wa li'annahum lamma tawarasu dzalika sara dzalika sabilal mu'minina haqqan bidalilil khair. Wa li'annahum dan karena sungguhnya umat Islam lamma tawarasu tatkala mereka mewariskan dalikah penulisan ilmu itu soroh maka hal itu soroh dalikah maka hal itu sabilal mu'minina menjadi tradisi orang-orang beriman haqqan sebagai suatu inovasi atau sebagai yang benar, suatu yang benar bidalilil khabari dengan dalil hadis tersebut. Jadi inilah pendapat yang menyalahi dari yang sebelumnya. Ini lebih banyak yang sepakat bahwa ilmu itu tidak apa-apa ditulis. Ya, dimana tujuannya adalah untuk supaya apa? Bisa digunakan oleh generasi penerus sebagai pelanjut ceritanya. Kalau di awal itu babnya memang di sini menjelaskan tentang apa? Bab mengenai penulisan ilmu. Jadi ada dua pendapat. Satu pendapat itu ilmu tidak perlu ditulis. Tetapi banyak kisah dan juga hadis Nabi Muhammad, para syekh menyampaikan bahwasanya menulis ilmu itu sampai-sampai dibukukan itu adalah haqqon bidalilil khabari, adalah inovasi yang benar dengan dalil hadis yang tersebut di atas. Wa qala alaihi salam ashabi kan nujumi az-zahirati bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Kalau bersabda alaihi salam ya siapa Nabi Muhammad, ashabi adapun sahabat-sahabatku kan nujumi laksana bintang-bintang az-zahirati yang bersinar. Bi ayyihim iktadaitum. Bi ayyihim dengan sahabatku yang mana saja, iktadaitum kalian mengikut atau manut, ihtadaitum niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi jelas di sini kebolehan dalam menulis ini. Wa an Nafi'in an bin Umar radhiyallahu anhum. Dan diriwayatkan dari Imam Nafi' dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu bersabda, "Uktubu hadzal ilma." Menulislah atau tulislah kalian semua hadzal ilma akan ilmu ini, min kulli ghaniyyin, dari setiap orang kaya, wa faqirin dan orang miskin. Wa min kulli saghirin wa kabirin, dari setiap anak kecil dan orang besar. Wa man tarakal ilma, dan barang siapa yang meninggalkan ilmu, min ajli anna sahibal ilmi faqirun, dari segi bahwa sungguhnya pemilik ilmu itu adalah fakir, au asgharu minhu, atau lebih kecil, lebih rendah minhu dari orang itu, sinnan umurnya,
falyatabawwa maq'adahu minan nar, falyatabawwa, maka hendaklah ia menempati tempat duduk di neraka. Di Nabi Muhammad itu bahkan menganjurkan di sini, tulislah oleh kalian akan ilmu ini dari setiap orang kaya, orang miskin, dari setiap orang belia dan orang tua, sampai-sampai barang siapa yang meninggalkan ilmu, tidak menuliskan ilmu, karena alasan bahwa pemilik ilmu tersebut adalah orang yang miskin atau lebih muda dari dirinya dalam hal usia, maka hendaklah ia menempati tempat duduk di neraka. Karena apa? Meremehkan orang tersebut, meremehkan ilmu yang ada. Nah, ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada bab yang ketiga, di mana bab yang ketiga ini membahas tentang menerangkan mengenai berfatwa. Mudah-mudahan istiqomah dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.